Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 7 pagi. Dan rencananya hari ini gue akan ajak kalian untuk ke daerah Kelapa Gading. Masih terus lagi guys. Jadi kita akan lihat Jakarta Islamic Center yang merupakan terbesar di Jakarta. Dan menariknya merupakan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ya bahkan. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Oke, setelah gue sekitar 28 kilo dari rumah guys, akhirnya gue tiba di depan Jakarta Islamic Center yang merupakan terbesar di Jakarta. Nggak tahu kalau di Indonesia ini terbesar atau enggak. Rupanya rame banget ya guys. Coba kita masuk. Rame ya guys. Yang jadi unik dari tempat ini pertama adalah lokasinya, karena dibangun di atas lahan yang dulunya sempat digadang-gadang sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara guys. Lahannya luasnya hampir 11 hektar. Dan konon di saat puncaknya itu dulu sampai sekitar 2000 PSK bekerja di area ini. Dulu tempat ini bernama lokalisasi Kramat Tunggak, yang sebenarnya merupakan panti rehabilitasi dari PSK di daerah Kramat untuk dibina ya guys. Tapi ternyata malah berkembang di sini, dan itu sudah dimulai dari tahun 1972. Dan di dalam perjalanan itu sering didemo oleh warga untuk ditutup, hingga akhirnya di tahun 97 wacana penutupan itu mulai digaungkan dan resmi ditutup tahun 99. Dan kemudian ide untuk membangun Islamic Center ini tercetus di tahun 2001 guys, dan dimaksudkan untuk menjadi pusat studi dan pengembangan agama Islam. Dan bangunan pertamanya selesai dibangun tahun 2003, mengadaptasi gaya arsitektur Kerajaan Ottoman. Secara general ada 3 bangunan utama. Yang ini kayaknya ada convention centernya guys. Ini gua mau kelilingin dulu bagian luarnya. Apakah bisa coba?
ternyata bisa. Jadi bagian convention center dan ada asramanya juga guys. Oh, ini bagian minaret dari masjidnya. Oh, sepertinya pavingnya udah mulai harus diperhatikan lagi guys. Coba gua telusurin dulu ya. Oh, ini khusus cuman minaretnya aja. Isi Pak, maaf. Oh, ini udah malah udah daerah pedestrian nih guys. Coba gua kurangin dulu aja. Sepertinya ini adalah bangunan masjidnya guys. Luas masjidnya ini sekitar 6.000 meter. Oh, nice, keren nih guys. Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Terkoneksi dengan pavilion juga sama seperti tadi ya. Jadi dari sini gue balik lagi. Oh iya, saya tuntut ya Pak ya. Makasih Pak. Ini detail-detailnya banyak yang udah mulai harus dirapikan lagi guys. Jadi masjid ini pernah direnovasi tahun 1922 dan saat itu terjadi insiden sehingga kubah utamanya itu terbakar sampai habis guys. Ini adalah masjid yang dibangun tahun 2007 guys. Ini adalah tampak keseluruhannya.
Oke, gua akan foto-foto dulu dan nanti gua sambung lagi. Oke, dari pagi Pak, dari depan masjid rayanya. Coba gua lanjut. Ini sebenarnya paving buat jalan kaki ya guys. Cuman gua masuk ke dalam tanggung guys. Gua lanjut aja. Ini area parkirnya. Oke guys, warnanya cerah. Sedangkan yang di kanan ini kayaknya perpustakaan guys. Jadi kalau dari pintu masuk tadi, bangunan pertama adalah perpustakaannya, di bangunan kedua merupakan masjid raya, sedangkan di paling ujung adalah convention dan asrama ya guys. Ini jalannya kayak di sini nih. Oke. Jangan setapak ya guys. Di luarnya ramai ya guys, banyak banget pedagang kaki limanya. Ini adalah bagian perpustakaan. Perpustakaan Jakarta Islamic Center. Ramai guys. Yang pasti terbuka untuk umum. Tapi mungkin jam segini masih belum buka ya guys. Mungkin spesial. Kita lihat. Wah, lanjut. Balik lagi tadi ke jalan yang utama. Coba gua akan lihat pelatarannya guys. Ini ya. Ini area pelatarannya, tamannya udah diatur bersaf ya, jadi bisa digunakan sebagai tempat untuk
salat berjamaah di hari raya. Dan ini selasar kelilingnya guys. Wow, ini keren banget nih marmernya. Ini adalah tampaknya. Ditutup ya akses ke dalam masjidnya. Oke, sepertinya dia akan foto-foto dulu dan nanti dia akan lagi. Oke, setelah gua putar-puterin semua guys, kawasan yang lumayan nih, asri juga, cukup luas dan terbuka untuk umum ya, banyak yang olahraga pagi. Dan setelah ini gua akan ke Kelapa Gading untuk cari bakmi, so let's go. BTW, sekalian kita lihat suasana luarnya ya guys. Ini di depan ini udah kayak pasar kaget guys, banyak lapak-lapak, bahkan padangan ke arah dalam Islamic Centernya udah hampir nggak kelihatan. Nah, kali di daerah sini ini kelihatan aksesnya Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Sisanya penuh ketutup lapak guys. Yang di bagian conventionnya masih bisa kelihatan dikit juga. Oh, ternyata di sini ada pintu lagi guys. Tapi kayaknya ini difungsikan sebagai pintu keluar ya. Kayak gini. Tuh, ada biasa dilarang masuk. Ini jalur outnya. Oh, lagi.
dengan bagian convention. Iya. Enggak. Mari, Pak. Dah resmi. Sekarang kita cari bakmi. Let's go. Oke, mumpung di dekat-dekat Kelapa Gading, gua cari-cari bakmi daerah sini lagi, guys. Nggak kurang-kurang ya banyaknya bakmi di Kelapa Gading, dan kali ini gua mampir ke bakmi ayam kampung Acuan. Ini kondisi hari Minggu jam setengah 10. Gua masih pakai Brompton V-Line dan nggak terlalu rame ya, tempatnya juga kecil. Jadi gua akan pesen dulu dan nanti gua sambung lagi. Oke, makanan gua udah datang dan yang gua pesen adalah mie karet ayam, dan tadi kayaknya gua pesen ayamnya itu yang paha, cuma ternyata udah agak di mix ya. Jadi ini seporsi harga 35.000. Porsinya lumayan. Jadi ini wangi kecapnya beda nih, guys. Ya, jadi pilihannya ada mie halus, mie karet, kue tiaw, dan bihun. Ya. Agak tipe berminyak ya. Dan sayurnya ini pakai selada air, guys. Guli sening banget ya. By the way, ini bakmi halal. Ini kayaknya ada kecapnya, ada yang khusus nih, guys. Kecapnya ada rasa-rasa kecap yang ada butter-butternya gitu ya. Dan saya cobain kayaknya kuahnya oke. Lumayan gurih tapi nggak sampai yang endok banget gurihnya, dan asinnya juga pas. Ya, sekarang gua kasih daun bawangnya, guys. Lebih Yusuf dikit. Untuk harga 35.000 seporsi sih kayaknya oke sih. Dan ini kalau mau dikuain dikit masih oke nih, karena minyaknya lumayan mendok, guys. Jadi walaupun dia halal tapi gurihnya lumayan berasa ya, guys. Mantap. Teksturnya mie-nya yang karetnya ini walaupun luarnya licin, luarnya lembut, tapi dalamnya masih chewy ya, masih baiki. Ayamnya ayam lembut, nggak terlalu asin, enak. Ini oke sih buat kalian yang suka bakmi yang cenderung agak berminyak, cocok nih. Rumputnya kedalaman, guys.
kalau dikasih daun bawang jadi harum, mantap. Wah, ini lumayan nih untuk ukuran bami halal sih. Ini boleh dicoba, enak guys. Tingkat kematangan ayamnya juga pas ya, nggak sampai yang empuk banget. Mantap. Kalau udah banyak tamu yang datang dengan biasa itu berarti udah ayamnya udah banyak guys. Apa ya? Lu masih tahun nih orang. Satu aja saya tawar. Agak licin guys, jadi agak susah jangan pakai sempit. Ada yang dongeng jalan. Nah, gua udah habis. Gua akan beres-beres dan nanti gua sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gua pulang. Cuacanya tadi agak mendung-mendung, tapi ini berawan ya, kadang panas, kadang teduh. Dan jarak gua pulang itu mungkin masih sekitar 15 kilo lebih lagi. Dan sekarang gua udah dapat 38 kilo. Lumayan ya, hampir total sekitar hampir 60 kilo. Mudah-mudahan nggak hujan pas sambil di jalan. Jadi situ dulu acara gue hari ini. Like ya kalian suka dan bisa, kalau kalian nggak suka jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.